Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Handayani dari Universitas Muhammadiyah Kupang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Biologi. Di sini saya ingin menyampaikan terkait efektivitas pembelajaran biologi yang dilakukan secara daring dalam masa pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 adalah peristiwa menyebarnya penyakit coronavirus 2019 atau dalam bahasa Inggrisnya Coronavirus Disease 2019. Disingkat dari COVID-19 di seluruh dunia, penyakit ini disebabkan oleh coronavirus yang berjenis baru yang diberi nama SARS-CoV-2. Wabah COVID-19 pertama kali dideteksi di kota Wuhan, Provinsi Hubei di Tiongkok pada tanggal 1 Desember 2019 dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pada tanggal 1 Maret 2020 hingga 23 April 2020. Lebih dari 2 juta kasus COVID-19 yang telah dilaporkan. Dari 195,755 orang meninggal dunia dan lebih dari 781,109 orang sembuh. Virus SARS atau CoV-2 diduga menyebar di antara orang-orang, terutama melalui percikan pernapasan atau droplet yang dihasilkan selama batuk. Percikan ini juga dapat dihasilkan dari bersin dan pernapasan normal. Selain itu, virus juga dapat menyebar akibat menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi dan kemudian menyentuh wajah seseorang. Penyakit COVID-19 yang paling menular saat orang yang menderita memiliki gejala, meskipun penyebarannya mungkin saat ini terjadi sebelum gejala muncul. Gejala umum diantaranya seperti demam, batuk, dan sesak napas. Komplikasi dapat berupa pneumonia dan penyakit pernapasan akut berat. Tidak ada vaksin atau pengobatan antivirus khusus untuk penyakit ini. Pengobatan primer yang diberikan berupa terapi simptomatik dan suportif. Langkah-langkah pencegahan yang direkomendasikan diantaranya seperti mencuci tangan, menutup mulut saat bersin, menjaga jarak dari orang lain, serta pemantauan dan isolasi dari untuk orang yang menerangi bahwa mereka terinfeksi. Upaya untuk mencegah penyebaran virus termasuk perbatasan perjalanan, karantina, pemberlakuan jaminan, penundaan dan pembatasan acara, serta penutupan fasilitas. Sejak awal tahun 2020 hingga saat ini, pandemi COVID-19 masih menyebar ke seluruh wilayah Indonesia. Meskipun sudah melewati beberapa bulan lamanya terhitung sejak awal Maret 2020 hingga saat ini Juli 2020. Selain itu, kegiatan belajar mengajar harus tetap berjalan meskipun harus dilaksanakan secara daring atau online demi mencerdaskan anak bangsa. Hal tersebut tentunya membutuhkan perhatian lebih dari orang tua untuk terlibatnya. Dalam memantau setiap anak ketika belajar di rumah, tentunya perubahan kegiatan belajar mengajar di tengah pandemi COVID-19 ini menimbulkan dampak positif dan dampak negatif terhadap pendidikan di Indonesia. Dampak positifnya adalah yang pertama, banyak sekali situs belajar online yang dapat diakses oleh setiap pelajar seperti Ruang Guru, Rumah Belajar Kemendikbud, Meja Kita, serta beberapa situs yang bekerja sama dengan Kemendikbud. Yang kedua, maraknya webinar via Zoom dan YouTube dan dapat diikuti oleh seluruh pelajar di Indonesia. Yang ketiga, setiap pelajar dapat dipantau oleh kedua orang tua serta secara langsung. Adapun dampak negatifnya yang dirasakan oleh para mahasiswa di tengah pandemi COVID-19 ini. Yang pertama, tidak semua pelajar memiliki smartphone untuk melakukan belajar online. Yang kedua, wilayah yang jauh dari pusat kota sangat terganggu oleh jaringan yang tidak stabil, sehingga sangat sulit untuk mengikuti belajar online secara bersamaan. Yang ketiga, tidak semua pelajar dapat belajar dengan efektif seperti di kampus
kampus karena beberapa faktor seperti tidak konsentrasi, kurang memahami materi, dan kurangnya kerjasama orang tua dalam memantau setiap anak untuk belajar di rumah. Pola pembelajaran biologi yang dilakukan secara daring, yaitu proses pembelajaran daring, yaitu pembelajaran yang dilakukan melalui internet seperti via WA, via Zoom, dan lain-lain, yang memungkinkan dosen dan mahasiswa saling berinteraksi dalam kelas virtual yang dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Secara keseluruhan, mahasiswa puas dengan pembelajaran yang fleksibel dengan pembelajaran daring, dan bahkan mahasiswa tidak terkendala waktu dan tempat di mana mereka dapat mengikuti perkuliahan dari masing-masing maupun dari tempat di mana saja. Kesimpulan, adapun kesimpulan yang dapat saya berikan, dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di lingkungan perguruan tinggi, maka Prodi Pendidikan Biologi FGIP se-Universitas Indonesia melaksanakan pembelajaran daring sebagai solusi pelaksanaan pembelajaran. Seperti menurut para ahli atau penelitian yang menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki sarana dan prasarana untuk melaksanakan pembelajaran secara daring. Pembelajaran secara daring yang efektif, yaitu untuk mengatasi pembelajaran yang memungkinkan dosen dan mahasiswa saling berinteraksi dalam kelas virtual yang dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Adapun solusi yang dapat saya berikan, yaitu bahwa lebih baik pembelajaran secara daring diberlangsungkan secara terus-menerus sampai COVID-19 selesai. Karena dengan pembelajaran secara daring tersebut, mahasiswa dapat memutuskan rantai penyebaran COVID-19, khususnya di perguruan tinggi. Dan juga mahasiswa dapat menerima ilmu dari dosen-dosennya walaupun melalui alat media seperti WhatsApp. Dan bahkan mahasiswa lebih fokus belajar di rumah daripada belajar di luar rumah. Demikian penyampaian dari saya. Stay at home, jaga kesehatan Anda, jaga kesehatan keluarga Anda, selalu bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.